Halo Dede, kita lanjut lagi ya ke video yang membahas tentang soal di buku Erlangga ya, kelas 11 halaman 315 nomor 5D ya. Pertanyaan D ini dia meminta menggambarkan ya sketsa kurva titrasi ya. Sketsa kurva titrasi dari apa? Dari yang bagian A, B, dan C ya. Nah, dari bagian A, B, dan C kita sudah ada ya datanya bahwa pH ya daripada awal larutannya ya itu adalah nilainya 1, sedangkan pH pada titik ekivalen itu nilainya adalah 5,15, kita bulatkan 5,2 ya. Kemudian untuk menggambarkan sketsa kurva titrasinya kita perlu data lebih lanjut ya, yaitu setelah pH awal, pH titik ekivalen, kemudian kita juga harus tahu ya pH kira-kira ya pH akhirnya ya, pH setelah NH4OH nya bersisa ya, ini adalah keadaan akhir ya, keadaan akhir. Kita harus tahu di ujung kurva itu dia di berapa pH nya ya. Ini pH karena NH4OH ini adalah basa lemah, maka nanti kisaran pH nya itu adalah ya sekitar ya, pH nya itu adalah sekitar antara ya, dia antara 8 ya sampai 12, karena dia adalah pH untuk basa lemah ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tuliskan sketsanya seperti ini. Kita tuliskan di sini ada sumbu vertikal. Ini adalah apa? Ini geser dulu ya. Nah, ini biar kelihatan kurvanya ya. Oke. Nah, itu. Kemudian ke sini, ini adalah sumbu mendatarnya adalah untuk volumenya. Oke, untuk volumenya. Nah, nanti volumenya kita setel sampai sekitar 30 ya. Kita mulai dari sini, misalkan ini adalah 5. Kemudian dengan jarak yang sama, kira-kira ini volumenya 10 mili. Sini kira-kira 15 mili. Sini kira-kira 20 mili. Di sini kira-kira 25 ya, di sini kira-kira 30 ya. Ini adalah volume dalam mililiter daripada larutan NH3 ya, 0,1 molar yang digunakan. Jadi ini yang kalau tergambarkan alat titrasinya ya, ini adalah buretnya begitu ya. Kemudian ini bagian ujungnya ya, di sini nanti ada labu Erlenmeyer-nya ya, atau gelas Erlenmeyer di sini. Nah, ini nanti akan diisi oleh cairan ya. Nah, nanti ini adalah HCl-nya ya. Ini adalah 20 ml HCl 0,1 molarnya ada di sini. Nanti ditetesin oleh si NH3-nya yang ada di sini ya. Ini adalah NH3 0,1 molar ya. Oke, itu dia. Ini adalah titrannya disebutnya. Ini disebutnya adalah analit ya. Ini disebutnya adalah titrannya, yaitu NH3. Sedangkan yang di sini adalah analitnya ya. Ini adalah analitnya. Istilahnya ya, analit. Oke. Nah, nanti di sini ada tentu alat untuk menjepitnya ya. Seperti itu. Nanti ada ya.
Itu kira-kira ya. Nanti berapa volume yang ditambahkan itu nanti dicatat di sini ya, berapa kali 5 mili, 10 mili, 15 dan seterusnya ya. Nah, sekarang pH-nya ini saya tuliskan dia dari 1 sampai 12 saja ya. Jadi ini kira-kira di sini pH-nya 1, kemudian kira di sini 2, lalu di sini kira-kira 3, sini kira-kira 4, kira-kira 5, 6, sini 7, sini 8 sampai 9 aja udah nggak apa-apa ya, karena kita secara sketsa saja ya. Pasti nanti dia kalau nggak 8, 9 ya di atas 10, yang penting pasti di bawah 12 karena dia adalah basa lemah ya. Jadi ini pH awal 1 kita kasih tanda, jadi saat volumenya masih 0 yang ditambahkan, jadi ini belum diteteskan ya, ini belum diteteskan. Oke, ini belum diteteskan, maka hanya ada HCl saja 0,1 molar ya. Maka pH HCl 0,1 molar itu adalah 1 di sini ya. Oke, pH awalnya seperti di sini disebutkan 1. Kemudian pH saat titik ekivalen ya, kita tahu bahwa di sini keterangannya adalah volume NH3 pada titik ekivalen itu adalah saat volumenya 20 ml ya, udah kita dapatkan di option sebelumnya ya, yang sudah kita jawab di video sebelumnya. Nah, ini setelah 20 ml itu adalah volume ekivalen seperti di sini, lalu kita tarik ke atas sini gitu ya. Nah, gitu, dan kita sesuaikan dengan di sini pH-nya yang ekivalen itu sekitar 5,2 ya. Ini 5, di sini 5,5, 5,2 kira-kira di sini ya. Ini adalah pH 5,2. Jadi kita lanjutkan ke sana gitu. Nah, seperti ini. Nah, itu kira-kira di situ dia pH-nya ya. Kemudian untuk membuat sketsanya tadi kan kita udah anggaplah dia pH-nya itu akhirnya ya di sekitar 9 ya. Sekitar 9 karena dia basa lemah. Kalau basa kuat nanti dia di atas 8/910 ya, mungkin bisa 12, bisa 13 ya. Tapi kalau dia basa lemah ya kita antara 7 sampai ke atas ya, di bawah 12 ya. Kita ambil di sini permisalan sampai 9 ya, sampai 9 sini kira-kira yaitu saat sini volumenya 2 kali lipat dari volume ekivalen ya, biasanya seperti itu ya. Jadi ini 20, sini sampai 40. Kalau nanti ada yang volume titik ekivalen 25, biasanya nanti dibikin kurvanya sampai 50 gitu ya ujungnya ya. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau kita ekivalennya 20 di sini berarti kita pakainya ujungnya sampai 40 saja ya. Jadi kalau kita tarik garis ke atas gitu, kita anggap aja dia sampai 9 gitu. Maka ini kita gambarkan kurvanya seperti ini ya. Pertama dia hanya ada HCl saja ditambahkan sejenis tetes NH3 atau NH4OH, maka dia akan selalu dominan yang asam kuatnya ya, sehingga nanti pH-nya naiknya dia akan pelan-pelan ya, sampai sini dia akan naik gitu pelan-pelan. Begitu udah mau mendekati titik ekivalen, dia akan naiknya drastis gitu ya. Gitu ya. Jadi kita belokkan dia naik mendekati titik ekivalen, kita bikin dia agak agak datar ya, jadi naiknya curam ya, tapi masih miring sedikit, jadi jangan terlalu vertikal sekali, jangan terlalu tegak sekali, jadi agak miring dikit ke sana. Kalau sudah, kita sesuaikan juga dia di sini sampai kira-kira, nah biasanya itu sekitar dari bagian lurus ini sampai ke sini juga panjangnya sama kira-kira ya. Itu hanya ciri khasnya biasanya begitu ya. Kadang nggak pas sama, kadang ini lebih pendek ya. Jadi kita di situ saja, lalu kita ginikan, kita datarkan lagi ya. Nah gitu. Nah ini agak naik dikit ujungnya. Kalau misalkan di akhirnya di situ,
ya. Kita bikin agak naik dikit. Kenapa? Karena di sini adalah pH yang sifatnya buffer ya. Kenapa bisa begitu? Karena setelah di sini ada HCl ditambahkan, habis yang dihasilkan adalah garam NH4Cl ya. Di sini garam NH4Cl sama garam NH4Cl saja di sini ya, dengan HCl ya. Tentu dengan bukan HCl. Betul ya, ditambah, jadi ada asam di sini wilayah, ada HCl dengan yang terbentuk adalah NH4Cl ya. Karena reaksinya itu adalah, saya tuliskan di atas ini, itu reaksinya adalah HCl ditambah NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Jadi begitu ditambahkan setetes atau semili atau 10 mili, sini tentu HCl-nya akan selalu masih tetap bersisa karena belum habis ya. Nanti dia habisnya di sini ya. Jadi di sini selalu masih ada sisa HCl di daerah sini nih, daerah sini ya. Dan ditambah garam yang terbentuk ya. Ini kan ditambahkannya sedikit demi sedikit. Jadi di setiap titik di sini NH4OH-nya akan selalu habis ya. Sementara HCl-nya makin ke sana makin berkurang sisanya ya. Jadi begitu dia udah sampai sini, HCl-nya semakin mengecil, NH4Cl semakin banyak. Jadi di sini NH4Cl maksimal dan HCl di sini tepat habis ya. Dengan NH4OH-nya di sini tepat habis. Itulah definisi dari titik ekivalen ya. Jadi mol H+ daripada yang berasal dari HCl akan tepat ya, sama besarnya atau dinetralkan dengan OH- yang sama banyaknya yang berasal dari NH4OH ya. Itu titik ekivalen. Jadi kita gambarkan kurvanya seperti ini, nah begitu. Nanti di sini dia agak naik dikit lagi, gitu ya. Oke, itu dia kurvanya ya. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya ya, di bagian E ya, tentang pemilihan indikator yang cocok. Oke, sekian.